Puji Tuhan, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dengan seri Mari Membaca Alkitab. Dan saat ini kita sudah sampai pada Injil Yohanes pasal yang kelima. Saudara-saudari, sebelum kita membaca bersama-sama, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan, Engkaulah keperluan kami saat ini. Kami bersama-sama datang kepadamu. Kami membuka telinga kami terhadap perkataanmu. Kami membuka hati kami terhadap pembicaraanmu. Tuhan, melalui pembacaan Alkitab ini ya Tuhan, mari Engkau terus berbicara. Oh, sebagai roh hikmat dan wahyu itu, yang terus berbicara kepada kami, yang terus menyingkapkan setiap selubung kami, yang terus membuat mata hati kami terang, sehingga kami dapat semakin mengenal Dikau, mengenal suara-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, sehingga kami dapat mengikutimu. Kami terus berada di dalam hasrat hati-Mu. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berkatilah pembacaan kami saat ini Tuhan. Dan kami mendengarkan perkataan-Mu. Di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudari, kita langsung saja membaca Injil Yohanes pasal yang kelima. Di pasal yang kelima ini ada satu poin, yaitu keperluan orang lemah. Dan keperluan dari orang lemah adalah untuk dihidupkan oleh hayat. Di poin yang A, kekurangan agama pemelihara hukum Taurat dan kelimpahan pemberi hayat Allah Putra. Jadi melalui pasal yang akan kita baca ini, kita akan melihat bagaimana kekurangan agama dan bagaimana kelimpahan pemberi hayat Allah Putra. Puji Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Mereka menantikan guncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu, siapa saja yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah guncangan air itu menjadi sembuh, apapun penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu ketika airnya mulai tergoncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah." Pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tikarnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Poin B, agama berlawanan dengan hayat. Karena itu para pemuka Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan engkau tidak boleh mengangkat tikarmu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku,
angkatlah tikarmu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tikarmu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru disembuhkan itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Ingat, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi yang lebih buruk lagi padamu." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada para pemuka Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Karena itu, para pemuka Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Poin C, putra sama dengan Bapa dalam memberi hayat dan melaksanakan penghakiman. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu para pemuka Yahudi makin berusaha untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia melanggar peraturan Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Lalu Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Siapa saja yang tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apapun dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Poin D, 4 ganda kesaksian putra. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku tidak benar. 1. Kesaksian Yohanes Pembaptis. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku,
dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. 2. Kesaksian pekerjaan putra. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa telah mengutus aku. 3. Kesaksian Bapa. Bapa yang mengutus aku, dialah yang telah bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. 4. Kesaksian kitab-kitab suci. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa di dalamnya kamu temukan hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih terhadap Allah. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimana kamu dapat percaya? Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku datang mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya kepada apa yang ditulisnya, bagaimana kamu akan percaya kepada apa yang kukatakan? Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua saudara-saudari, dimanapun Anda berada. Berkat dari Tuhan Yesus Kristus memberkati kita, menyertai kita, membawa kita menjadi orang-orang yang semakin mengasihi Dia, menjadi orang-orang yang semakin mengasihi firman-Nya. Amin. Puji Tuhan. Kita sampai di sini dan bertemu lagi di dalam pembacaan pada pasal berikutnya. Puji Tuhan. Tuhan merahmati kita. Haleluya. Amin.